Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan trigonometri part 1. Ini yang tanpa identitas. Kita langsung saja. Pertama saya akan memberikan konsep materinya. Di sini ada 4 rumus. Yang pertama adalah jika kalian bertemu sin X sama dengan sin alfa. Ini X-nya ada 2. X1-nya adalah alfa plus K 360 derajat dan X2-nya adalah 180 min alfa plus K 360 derajat. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah cos X sama dengan cos alfa. Ini juga ada 2. X1-nya adalah alfa plus K 360 derajat. X2-nya adalah min alfa plus K 360 derajat. Rumus yang ketiga adalah tan. Tan X sama dengan tan alfa. Ini X-nya hanya ada 1, yaitu alfa plus K 180 derajat. Ingat-ingat ya. Dan rumus yang keempat adalah rumus bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat adalah A ada trigono kuadrat ditambah B trigono ditambah C sama dengan 0. Ini penyelesaiannya seperti fungsi kuadrat. Diselesaikan seperti fungsi kuadrat. Yaitu difaktorisasi. Biasanya difaktorisasi. Ini ingat-ingat ada 4 rumus yang harus dikuasain. Ini yang pertama untuk sin, ini yang kedua untuk cos, ini yang ketiga untuk tan, dan ini dalam bentuk kuadrat. Kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 40 untuk 0 sampai 360. Ini juga jangan dilupakan ya, batasnya maunya 0 sampai 360. Karena soalnya cos, maka kita menggunakan rumus cos. Rumus cos ada 2, yaitu X1 sama dengan 40 derajat plus K 360 dan X2 sama dengan min 40 derajat plus K 360. Kemudian kita masukin K-nya sembarang. K itu adalah konstanta. Kalau K-nya 0, maka X-nya adalah 40 derajat. Ditambah 0 kali 360 itu 0 ya, jadi 40 derajat. Kalau K-nya 1, maka X-nya adalah 40 ditambah 1 kali 360. Jadinya adalah 400. Sementara batasnya adalah 0 sampai 360. Maka yang 400 tidak memenuhi. Berarti hanya yang 40. Dan kita nggak usah ngelanjutin. K2, K3 itu pasti lebih. Ya. Kalau K-nya 0 untuk di persamaan yang kedua, maka X-nya adalah min 40. Kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah min 40 ditambah 360. Yaitu X-nya adalah 320. Yang min 40 tidak memenuhi. Yang 320 memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 40 dan 320. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 2. Himpunan penyelesaian dari sin X plus 42 sama dengan sin 34 untuk 0 sampai 360. Ini sin. Kalau sin berarti kita menggunakan rumus sin. Kita tulis apa adanya. Sebelah kiri adalah X plus 42 sama dengan 34 plus K 360. Ini rumusin yang pertama. Berarti ini X1. Atau rumusin yang kedua adalah X plus 42 yang sebelah kiri. Sebelah kanan adalah 180 min alfa min 34 plus K 360. Kita sebelah kiri dulu. 42 nya kita pindahin, maka 34 dikurangin 42
plus K360. Pindahnya cukup ke 34 ya, sebelahnya 34. Oke, maka 34 dikurangin 42 adalah min 8 plus K360. Oke, ini K-nya berapa kira-kira? K-nya adalah 1 ya. Oke, K-nya 1, maka X-nya adalah min 8 ditambah 360. Maka X-nya adalah 352. Oke, kalau K-nya 2 kelebihan. Lanjut, berarti hanya ini ya. Yang sebelah kanan X2 sama dengan 180 kurang 34 itu adalah 146. 42 nya pindah berarti min 42 plus K 360. X2 nya adalah 104 plus K 360. Kira-kira K nya berapa? K nya 0 ya, maka X nya adalah 104. Kalau K nya 1 kelebihan, maka jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah 104 dan 352 derajat. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut nomor 3. Himpunan penyelesaian dari tan 5x sama dengan tan sepertiga pi. Oke, ini rumusnya menggunakan rumus tan. Tapi di sini kita ubah dulu pi-nya. Oke, yang perlu diingat adalah pi itu adalah 180 derajat. Oke, ingat-ingat ya. Jadi ketika mengubah pi ke derajat itu tinggal dikali 180. Contoh, sepertiga pi berarti sepertiga dikali 180 derajat. Jawabannya adalah 60 derajat. Oke, seperempat pi berarti seperempat dikali 180 derajat. Jawabannya adalah 45. Oke, ini mengubah pi ke derajat. Sedangkan mengubah derajat ke pi, contoh 120 derajat itu berapa pi? Ini tinggal dikali pi per 180. Nah, berarti tinggal dibagi 180. Oke. Kayak nolnya dicoret. Kemudian kita bagi 6 jadi 2 per 3 pi. Berarti ini tan 5x sama dengan tan berapa? Sepertiga pi 60 ya. Oke, ini 0 sampai 180. Oke, karena dia tan, maka kita menggunakan rumus tan, yaitu 5x sama dengan 60 plus K 180. Kalau tan itu K ya, 180 ya. Kalau tan itu 180 ya. Oke. Kemudian karena di sebelah kirinya ada kali 5, maka ini kita bagi 5 dulu, maka X-nya sama dengan 60 bagi 5 12 ditambah K 180 bagi 5 36. Oke, kita masukin K-nya berapa aja. Kalau K-nya 0, X-nya adalah 12 ya. Oke, kalau K-nya sama dengan 1, X-nya adalah 12 ditambah 36 yaitu 48. Kalau K-nya sama dengan 2, X-nya adalah 12 ditambah 2 kali 36 72 yaitu 84. Kalau K-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 12 ditambah 3 kali 36 108 yaitu 120 derajat. Kalau K-nya sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 12 ditambah 4 kali 36 itu adalah 144 yaitu 156. Kalau K-nya sama dengan 5, maka X-nya sama dengan 12 ditambah 180 yaitu 192. Ya, ini tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena permintaannya hanya sampai 180. Oke, pilihan gandanya dalam bentuk pi, maka kita ubah ke dalam bentuk pi dikali pi per 180. Oke, kita bagi 12 bisa tuh jadi 1/15 pi. Ini dikali pi per 180. Jadi dibagi 12 lagi yaitu 4/15 pi. Ini dikali pi per 180 jadinya 7/15 pi. Ini dikali pi per 180 dicoret nolnya, dibagi 6 2/3 pi.
Ini dikali pi per 180. Oke, dibagi 12 itu jadi 13 per 15 pi. Oke, maka jawabannya adalah 1/15, 4/15, 7/15, 2/3, dan 13/15, yaitu yang E. Oke. Lanjut kita ke nomor 4. Oke, jika 0 sampai 360, maka nilai X yang memenuhi sin X sama dengan setengah adalah, ini udah mulai harus paham rumus trigonometri yang sudut istimewa ya. Terutama sin, cos, sama tan. Di sini ada setengah nih. Setengahnya ini kita ubah ke sin. Sin berapa yang nilainya setengah? Sin 30. Oke, ini kelas 1 ya. Tolong dipahamin lagi sudut istimewa. Karena dia sin, maka ada dua, yaitu X sama dengan 30 plus K 360, atau X-nya sama dengan 180 min 30 plus K 360. Oke, ini X1, ini X2. Kita yang sebelah kiri dulu. K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 30. Kalau K-nya 1, kelebihan. Yang ini X2 sama dengan 150 plus K 360. Kalau K-nya 0, X-nya 150. Kalau K-nya 1, kelebihan. Maka jawabannya adalah 30 dan 150, yaitu yang B. Lanjut ke nomor 5. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos 2X min 60 sama dengan akar 3 untuk 0 sampai 180. Ingat-ingat ya, yang sebelah kiri itu hanya sin cos tan aja. Ada angka 2, maka 2-nya pindah jadi cos 2X min 60 sama dengan akar 3 dibagi 2. Akar 3 bagi 2 itu sama aja setengah akar 3. Oke, jadi cos 2X min 60 sama dengan cos berapa yang nilainya setengah akar 3, yaitu cos 30. Karena ini cos, maka rumusnya adalah 2X min 60 sama dengan 30 plus K 360, atau 2X min 60 sama dengan min 30 plus K 360. Yang sebelah kiri dulu. Min 60-nya pindah, 2X sama dengan 30 ditambah 60 plus K 360. 2X sama dengan 90 plus K 360. Ada 2-nya, maka kita bagi 2. X-nya sama dengan 45 plus K 180. Oke, kira-kira K-nya berapa? Batasnya 0 sampai 180. K-nya 0 ya, maka X-nya 45. Kalau K-nya 1, kelebihan. Berarti ini aja. Yang sebelah kanan, 2X sama dengan min 30 ditambah 60 plus K 360. 2X sama dengan 30 plus K 360. Oke, 360. Kemudian kita bagi 2. Jadi X sama dengan 15 plus K 180. Kalau K-nya 0, maka X-nya adalah 15. Kalau K-nya 1 lebih, maka jawabannya adalah 15 dan 45. Di pilihan ganda adanya 45. Jawabannya yang C. Oke, lanjut ke nomor 6. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin X min akar 3 sama dengan 0. Oke, batasnya 0 sampai 2 pi. Pasti kalau batasnya ada pi-nya, pilihan ganda juga dalam bentuk pi. Oke, kita pindahin dulu. 2 sin X sama dengan akar 3-nya pindah, min jadi plus. Sin X-nya sama dengan akar 3/2. Atau setengah akar 3. Kira-kira sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Ya, betul, yaitu sin 60. Karena dia sin, kita pakai rumus sin, yaitu X sama dengan 60 plus K 360, atau X sama dengan 180 min 60 plus K 360.
Oke, kalau K-nya 0, X-nya adalah 60 ya. Kalau K-nya 1 kelebihan. Ini X-nya 120 plus K 360. Oke, kalau K-nya 0 berarti X-nya 120. Kalau K-nya 1 kelebihan, maka jawabannya adalah 60 dan 120. Karena pilihan gananya dalam pi, maka kita kali dengan pi per 180. Dibagi 61 per 3 pi. Kalau yang ini 120 dikali pi per 180 dibagi 60 2 per 3 pi. Ini jawabannya 1/3 pi dan 2 per 3 pi, yaitu yang A. Lanjut kita ke nomor 7. Banyaknya anggota himpunan penyelesaian yang memenuhi 1 min tan 3x min 15 sama dengan 0. Untuk 0 sampai dengan 360 adalah, ini tanya banyaknya ya, banyaknya anggota himpunan. Oke, kita pindah dulu. 1 sama dengan tannya pindah, tan 3x min 15. Tan berapa ya nilainya 1? Oke, kita tulis, kita tukar ya, 3x min 15 sama dengan tan berapa? Tan 45. Karena dia tan, maka kita pakai rumus tan ya, yaitu satu doang ya. 3x min 15 sama dengan 45 plus K 180. 3x sama dengan 15 pindah, 45 tambah 15 plus K 180. Oke, 3x sama dengan 60 plus K 180. Kita bagi 3, maka X-nya adalah 20 plus K kali 60. Oke. Ini hasil yang dibagi 3 ya. Oke, kita masukin K-nya. Kalau K-nya 0, X-nya 20. Kalau K-nya 1, X-nya 20 tambah 60, 80. Kalau K-nya 2, ini masih boleh ya. 20 tambah 120, 140. Nah, ini harus sudah lancar nih. Kalau K-nya 3, X-nya 20 tambah 180, 200. Lanjut, masih bisa. Kalau K-nya 4, X-nya 20 ditambah 240, 260. Masih bisa. Kalau K-nya 5, maka X-nya 20 ditambah 300, maka jadi 320. Kalau K-nya 6, maka X-nya 20 ditambah 360. Ini 380, ini tidak memenuhi. Oke, berarti yang boleh adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ada 6. Jawabannya yang B. Oke, lanjut kita ke nomor 8. Diketahui persamaan 2 sin kuadrat X. Nah, ini udah ada kuadratnya nih. Oke, intervalnya adalah min 90 sampai dengan 90 nih. Oke, pertama kita misalkan sin X itu sama dengan A. Oke, jadinya 2A kuadrat plus 5A min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorisasi 2A sama A. Oke, ini harus paham faktorisasi juga. Ini 3 sama 1, 6 dikurangin 1, 5. Berarti ini plus, ini min. Oke, jadi A-nya sama dengan 1/2, A-nya sama dengan min 3. A-nya tadi apa? A-nya tadi sin X. Sin X sama dengan setengah. Ini sin X sama dengan min 3. Ada nggak sin yang nilainya min 3? Tidak ada, maka ini tidak memenuhi. Ingat-ingat ya, sin sama cos itu paling tinggi 1, paling rendah min 1. Jadi kalau ada 2, 3 ke atas atau min 2, min 3 ke bawah, itu tidak memenuhi. Berarti sin X sama dengan setengah. Sin berapa yang nilainya setengah? Sin 30. Oke. Karena dia sama-sama sin, maka X-nya sama dengan 30 plus K 360. Atau X-nya adalah 180 min 30 plus K 360. Kalau K-nya 1, maka X-nya sama dengan 30 derajat. Kalau K-nya 2, kelebihan. Ini X-nya adalah 150 plus K 360. Maka X-nya adalah berapa? Kalau K-nya 0,
X-nya 150. Ini pun tidak memenuhi ya, karena permintaannya sampai 90 aja. Oke, ada lagi nggak? Dah nggak ada ya, berarti X adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah nilai dari cos X. Berarti dari cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Jawabannya adalah yang B. Oke. Oke, lanjut ke nomor 9. Salah satu penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X plus 5 cos X min 3 sama dengan 0 untuk 0 sampai 360 adalah, oke, kita misalkan cos X-nya itu adalah A. Ingat-ingat ya, sama seperti tadi. Jadinya adalah 2A kuadrat plus 5A min 3 sama dengan 0. Jadi 2A sama A sama dengan 0. Ini 3 sama 1. Karena 6 sama 1 jadi 5. Ini plus, ini min. Maka 2A sama dengan 1. A-nya sama dengan setengah. A-nya sama dengan min 3. Oke, ini adalah cos ya. Cos X sama dengan setengah. Ini cos X sama dengan min 3. Maka ini tidak memenuhi. Cos berapa ini setengah? Cos 60. Cos 60. Cos berarti pakai rumus X sama dengan 60 plus K 360 atau X sama dengan min 60 plus K 360. Oke. Kalau K-nya 0, X-nya adalah 60. Kalau K-nya 1 kelebihan. Nah ini, kalau K-nya 0 nanti negatif. Kalau K-nya 1, maka X-nya adalah min 60 ditambah 360. Maka jawabannya adalah 300. Yang ditanya salah satu, maka jawabannya adalah yang 300. Oke, lanjut ke nomor 10. Oke, jika 0 sampai dengan pi 180 ya. Oke, tan ya. Maka yang dimisalkan adalah tan X sama dengan A. Oke, jadinya A kuadrat min A min 6 sama dengan 0. Kita faktorisasi. Jadi A sama A, 6 itu 3 sama 2. Min sama plus. Maka A nya sama dengan 3, A nya sama dengan min 2. Maka tan X nya sama dengan 3, tan X nya sama dengan min 2. Kalau tan nilai terbesarnya tak hingga dan nilai terkecilnya adalah min tak hingga, maka angka berapapun memenuhi. Oke. Tapi yang ditanya di sini adalah sin. Oke, ada nggak tan yang nilainya 3? Nggak bisa ya, ini harus pakai segitiga siku-siku bantuannya. Oke, kita pakai bantuan segitiga siku-siku. Oke, tan X-nya 3, artinya 3/1. Jadi gini, tan itu apa? 3/1. Yang perlu diingat adalah sin itu demi depan per miring, cos itu adalah sami samping per miring, tan itu adalah desa depan per samping. Ini alfanya depan per samping. Berarti ini akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 1 kuadrat 1, yaitu akar 10. Yang ditanya adalah sin. Sin itu demi depan per miring. Depannya adalah 3, miringnya adalah akar 10. Kali akar 10 per akar 10, maka jadi 3 per 10 akar 10. Oke. Oke, diingat-ingat. Yang ini tan yang negatif itu kuadran 2 ya, asumsinya. Oke. Karena dia 0 sampai pi nih. Ingat-ingat, ini 0 sampai 180. Berarti yang ini adalah kuadran 1, yang ini kuadran 1, yang min kuadran 2. Oke, kita bikin segitiga siku-siku lagi. Ini alfa tan X min 2, berarti min 2/1 ya. 2/1, minnya nggak usah ya, karena min itu menandakan kuadran. Berarti ini akar 2 kuadrat 4 ditambah 1, yaitu akar 5. Sekarang sinnya, sin demi depan per miring. Kalau sin di kuadran 2, ini positif nilainya. Oke, maka dirasionalin dikali akar 5 per akar 5, jadinya 2/5 akar 5. Maka jawabannya adalah 3/10 akar 10, 2/5 akar 5, yaitu yang D. Oke, sampai sini terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar kakak lebih semangat membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.